Pemirsa, sebuah buku tentang gagasan, nilai, dan perjalanan panjang pengabdian Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh resmi diluncurkan di Medan, Sumatera Utara pada 24 Juli 2026. Buku berjudul Menelusuri Jejak Pengabdian dan Lahirnya Surya Palohisme ini tidak hanya hadir sebagai biografi, melainkan sebuah dokumentasi pemikiran yang diharapkan menjadi warisan intelektual bagi generasi penerus bangsa. Di tengah dinamika politik nasional, sebuah karya tulis hadir dengan satu tujuan, yakni mendokumentasikan gagasan yang dinilai telah dibangun melalui pengabdian panjang selama lebih dari 6 dekade. Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Utara Iskandar ST meluncurkan buku berjudul Menelusuri Jejak Pengabdian dan Lahirnya Surya Palohisme sebagai hadiah ulang tahun ke-75 kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dalam pidatonya, Iskandar menegaskan buku ini lahir dari pengalaman pribadi selama 15 tahun menjadi kader Partai Nasdem. Menurutnya, ia tidak hanya melihat dan mendengar, tetapi juga mengalami secara langsung konsistensi pikiran, ucapan, dan tindakan Surya Paloh. Jadi saya sebagai kader Partai Nasdem, saya telah mengikuti Bapak Surya Paloh lebih dari 15 tahun. Dalam 15 tahun itu saya mendapat pengalaman empiris bersama beliau, yaitu mendengar, melihat, mencermati, dan merasakan secara langsung pikiran, ucapan, perbuatan beliau. Dari situ saya melihat banyak sekali ajaran-ajaran atau pemahaman yang menurut saya sangat penting untuk diwariskan bagi generasi yang akan datang, khususnya bagi kader Partai Nasdem. Maka itu saya mencoba merangkumkannya dalam satu buku. Iskandar menyebut buku ini bukan sekedar hadiah ulang tahun, melainkan hadiah untuk seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, perjalanan hidup Surya Paloh selama 75 tahun dengan lebih dari 60 tahun berkiprah di dunia organisasi, pers, usaha, dan politik menyimpan banyak pelajaran tentang pengabdian kepada bangsa. Meski telah meraih berbagai pencapaian dalam kehidupan dan bersahabat dengan 7 dari 8 presiden Indonesia, Surya Paloh masih menyimpan kegelisahan besar terhadap masa depan negeri ini. Dari kegelisahan itulah, Iskandar merumuskan apa yang disebutnya sebagai Surya Palohisme. Bukan sebuah ideologi baru, apalagi pengganti ideologi negara, melainkan kerangka nilai yang bertumpu pada 4 pilar, yakni restorasi nilai, nasionalisme inklusif, integritas moral, dan idealisme adaptif. Keempat pilar tersebut menjadi dasar pemikiran Surya Paloh bagi gerakan perubahan yang selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Di hadapan para undangan, Surya Paloh mengaku terharu menerima buku yang dipersembahkan untuknya. Dengan nada emosional, ia menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam. Surya Paloh juga mengenang masa kecilnya di Sumatera Utara. Meski lahir di Kutaraja, Banda Aceh, ia mengatakan Medan adalah tempat membentuk karakter dan jati dirinya. Bahkan sejak usia 14 tahun, ia memilih hidup mandiri dan menolak bergantung pada orang tua. Disitulah Surya kecil mulai mengenal dunia usaha, berpartisipasi dalam organisasi sosial, hingga politik. Surya Paloh mengaku hingga saat ini ia tetap memiliki satu tujuan yang tidak pernah berubah, yakni bermanfaat bagi bangsa. Tapi apapun juga saya yakin dan percaya bahwasanya sebuah niat baik dengan pemahaman yang barangkali cukup lama sebagai orang yang cukup dekat dengan saya, penulis pasti memahami benar beberapa pemikiran-pemikiran yang menyangkut sebuah obsesi untuk kita ingin melihat kemajuan berbangsa dan bernegara. Ya, gagasan yang paling pertama adalah bagaimana segera kita bangun kesadaran masyarakat untuk bisa menyadarin bahwa model dan sistem demokrasi yang begini bebas di negeri ini, apabila kita tidak menseimbangkan hak dan kewajiban kita, demokrasi ini tidak akan memberikan azas manfaat yang positif. Bahkan dia akan menjadi bumerang bagi kehidupan kebangsaan kita. Bagi Surya Paloh, kekayaan sumber daya alam tidak akan pernah menjadi jaminan kemajuan jika tidak diikuti dengan disiplin, etos kerja, sportivitas, dan karakter yang kuat. Menurutnya, perubahan mentalitas menjadi prasyarat utama agar Indonesia mampu menjadi negara yang adil dan makmur. Kehadiran buku ini juga mendapat apresiasi dari para pembaca yang hadir dalam peluncuran. Mereka menilai karya ini memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan buku-buku tentang Surya Paloh yang pernah terbit sebelumnya.
kita selalu memikirkan yang lebih besar. Kami diajarkan misalnya kepentingan bangsa, kalau kepentingan bangsa berbenturan dengan kepentingan partai kita korbankan. Kalau kepentingan partai, kalau kepentingan keluarga, pribadi, kelompok bertentangan dengan kepentingan partai, kepentingan kelompok dan pribadi kita tinggalkan. Jadi dia selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Dan saya kira itu tidak mudah untuk mengimplementasikan itu. Tapi sekali lagi Pak Surya menerapkan apa yang disebut dengan satu kata dan perbuatan. Itu yang paling terkesan buat saya. Karena beliau kita pahami adalah seorang politisi yang dari tahun ke tahun, bahkan dari zaman ke zaman, presiden ke presiden, selalu eksis di dalam dunia politik kita. Nah, pikiran apa yang dimiliki Pak Surya ini sebenarnya? Yang bisa kita pelajari untuk masa kini juga. Tentu kita perlu pelajari di mana Pak Surya adalah orang yang sudah hidup di dunia politik bahkan lebih dari 50 tahun, bahkan sudah hampir 60 tahun di dalam dunia politik itu sendiri. Maka dari itu saya rasa ini buku yang sangat penting dan berharga sekali untuk kita pada masa kini. Melalui buku menelusuri jejak pengabdian dan lahirnya Surya Palohisma, Iskandar sebagai penulis berharap gagasan yang selama ini hidup dalam pikiran dan tindakan Surya Paloh tidak berhenti pada sosoknya semata, melainkan menjadi warisan intelektual yang terus didiskusikan, diuji dan dikembangkan oleh akademisi, kader partai serta generasi muda Indonesia. Sebuah buku yang tidak hanya merekam perjalanan pengabdian, tetapi juga mengajak pembacanya merefleksikan kembali pertanyaan paling mendasar. Apa yang dapat dilakukan setiap warga negara untuk memajukan Indonesia? Peluncuran buku berlangsung meriah dengan dihadiri ratusan tamu undangan dari berbagai latar belakang. Hadir juga Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat, Sekjen DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim, anggota DPR RI fraksi Nasdem, para Ketua DPW Partai Nasdem dari seluruh Indonesia, Ketua DPRD dan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten atau Kota se-Sumatera Utara, Kepala Daerah, anggota DPRD fraksi Nasdem, Sultan dan Raja Adat se-Sumatera Utara, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, rektor dan sivitas akademika, serta para konsul jenderal dari Jepang, Amerika Serikat, India, Singapura, dan Turki. Dari Medan, Sumatera Utara, Glorinata, Ureksa Dewa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.